Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Aceh memperingati 17 tahun tsunami yang melanda wilayah tersebut pada 26 Desember yang terjadi pada 26 Desember lalu. Peringatan 17 tahun kali ini dipusatkan di Kompleks Pelabuhan Ulelewe, Banda Aceh, dan ribuan orang larut dalam peringatan yang ditangkap dengan doa bersama dari Ustadz Insinyur Faizal Ardiansyah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzami juga ikut hadir dalam peringatan kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Muhammad Nasir di sana. Halo Nasir. Halo rekan Nasir. Halo Firda. Ya, rekan Nasir, Halo. bisa Anda informasikan bagaimana peringatan 17 tahun tsunami di Aceh ini? Ya Firda, peringatan 26 Desember selalu diperingati sebagai Hari Bencana Tsunami di Aceh. Setiap tahun bencana ini diperingati dengan doa dan ziarah makam. Begitu juga hari ini 26 Desember 2021, tepat 17 tahun sudah peristiwa bencana tsunami itu terjadi di Aceh. Dan hari ini peringatannya berlangsung khidmat hampir di seluruh Aceh terdapat peringatan. Namun pusat peringatan yang digelar oleh pemerintah Aceh sendiri dipusatkan di Komplek Pelabuhan Ulelhe, Banda Aceh. Ini adalah pelabuhan untuk penyeberangan ke Pulau Sabang. Jadi kegiatannya berupa doa bersama, refleksi, tausiah, dan juga memberikan penghargaan untuk orang-orang yang selama ini berkontribusi dalam menjaga situs-situs peninggalan tsunami. Begitu, Firda. Nasir, apa saja kegiatan yang digelar oleh warga maupun pemerintah dalam peringatan 17 tahun tsunami Aceh ini? Ya, Firda, memang pemerintah Aceh sendiri menggelar kegiatan secara terpusat di Komplek Pelabuhan Ulelhe. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dan juga warga juga menggelar kegiatan dengan sendirinya. Jadi 26 Desember ini cukup banyak kegiatan yang terpecah-pecah karena memang ada yang digelar oleh pemerintah, kemudian ada yang digelar oleh warga. Untuk pemerintah sendiri, ya seperti saya katakan tadi, doa bersama, santunan anak yatim, tausiah oleh Ustadz, kemudian juga pemberian penghargaan untuk penjaga situs tsunami. Kemudian acara yang digelar oleh pemerintah juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan salah satu arsitek dari Museum Tsunami Aceh, salah satu situs tsunami paling terkenal di Aceh. Kemudian juga hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzami yang ikut serta tadi dalam kegiatan ini. Kemudian oleh warga sendiri di masjid-masjid menggelar berbagai kegiatan seperti misalnya di Lampu, salah satu kampung yang paling parah terhempas tsunami. Mereka menggelar kegiatan dengan menghadirkan Ustadz Abdul Somad sebagai tausiah. Kemudian juga ada tempat lain yang menghadirkan Tuanku Guru Bajang atau lebih dikenal TGB, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Jadi hari ini cukup banyak tokoh yang hadir ke Aceh dalam peringatan 17 tahun tsunami. Di makam-makam masal sendiri, warga yang dulu kehilangan sanak saudara hadir. Mereka sekedar membaca doa, menziarahi, menabur bunga di makam masal yang tersebar di beberapa lokasi. Dihadir di masa makal ini juga dari berbagai agama, karena yang menjadi korban dulu juga tidak hanya Muslim, tapi dari berbagai agama. Demikian, Firda. Nasir, 17 tahun tsunami di Aceh ini sudah berlalu. Apakah warga di sana masih juga larut dalam kesedihan? Ya, mungkin kalau dikatakan menurut warga, mereka tidak lagi larut dalam kesedihan. Namun bencana tsunami tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Peristiwa itu akan terus diceritakan ke anak cucu secara turun-temurun. Satu yang bisa mereka petik bahwa ketika bencana ini datang, kita dapat mengurangi korban. Oleh karena itu, pemerintah, warga, LSM atau lembaga terkait saat ini setelah 17 tahun tsunami, fokus saya adalah membangun, mengencangkan pembangunan
dan menguatkan antisipasi mitigasi bencana, bahwa anak-anak diajarkan tentang mitigasi bencana sejak dini sehingga akan menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi bencana, yang siap ketika bencana datang. Memang bencana tidak bisa dihindari, tetapi pemerintah, warga berharap ketika bencana seperti ini datang, namun kita dapat mengurangi jumlah korban jiwa. Jadi fokus adalah tangguh menghadapi bencana dengan mengajarkan mitigasi bencana, selain juga mengajar pembangunan Aceh yang terus maju. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Muhammad Nasir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.